Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Dimar Habibi, mahasiswa profesi insinyur batch 11. Izinkan saya untuk memaparkan safety case terkait dengan analisis kebakaran pusat data OVH Cloud SPG2 di Strasbourg, Prancis pada mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Agenda yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama mengenai deskripsi kasus, kedua analisis accident menggunakan fault tree analysis dan event tree analysis, dan selanjutnya skenario desain preventif, dan yang terakhir adalah skenario desain mitigatif. Berikut adalah kasus kebakaran pusat data OVH Cloud di Strasbourg, Prancis. Aksiden ataupun kecelakaan ini terjadi pada dini hari pada tanggal 10 Maret tahun 2021. Kebakaran ini mengakibatkan gedung ataupun SPG2 yang ini mengalami kebakaran total dan mengakibatkan banyak website, sekitar 3,6 juta website tidak bisa diakses. Berbagai macam upaya pemadam kebakaran untuk menanggulangi kebakaran tersebut yang di sana mengibatkan data ataupun pusat data gedung SPG2 terbakar total, menimbulkan kerugian material ataupun non-material. Lokasi dari terjadinya kebakaran pusat data ini berada di kota Strasbourg di Prancis, di Semenanjung Port Durin. Adapun untuk OVH Cloud ini memiliki beberapa gedung, yaitu mulai dari SPG1 sampai dengan SPG5, dan kebakaran terjadi pada gedung SPG2. Di sini kebakaran ini terjadi pada tanggal 10 Maret tahun 2021 di Strasbourg pada pukul 00.35 pagi waktu setempat. Pada insiden ini tidak ada korban jiwa, tetapi mengakibatkan kerugian material dan finansial. Sekitar 3,6 juta website tidak bisa diakses dari berbagai sektor, dan kerugian dilaporkan mencapai 105 juta euro, dan kebakaran tersebut dipicu oleh adanya masalah pada UPS untuk suplai dayanya. Adalah kronologi kejadian yang dimulai pada pukul 00.35 pagi, yaitu penjaga menerima informasi alarm kebakaran pada ruang daya di gedung SPG2, dan selanjutnya setelah dicek ternyata asap sudah mengepul tebal, dan selanjutnya petugas tersebut menghubungi pemadam kebakaran setempat untuk dilakukan penanganan kebakaran. Dan selanjutnya berbagai upaya mulai dari pemadaman daya, pencabutan daya, dan selanjutnya petugas melakukan penyagaan air ya di depan lokasi kebakaran, tetapi pada upaya kebakaran tersebut mengalami hambatan sehingga diperlukan bantuan pemadam, yaitu pada pemadam Eropa, karena pasokan air tidak cukup. Pukul 2 gedung SPG2 ini terbakar total dan akan menjalar ke gedung sebelahnya SPG1, dan selanjutnya pada pukul pagi hingga sore hari kebakaran sudah bisa dikendalikan, dan dimulainya pada pukul 00.35 pagi ya pada ruang baterai. Di sini dipicu oleh kegagalan sistem UPS. Di sini terjadi keadaan abnormal pada baterai. Dalam pengukuran kelembaban terpantau mengalami peningkatan, sehingga terjadinya korsleting yang mengakibatkan kebakaran pada baterai tersebut, sehingga percikan api tidak teratasi dan tidak ada sistem pemadam otomatis pada ruang tersebut, sehingga api begitu cepat menjalar dan menghanguskan gedung SPG2. Simpulkan di sini hazardnya yaitu pada baterai UPS, dan selanjutnya terjadi deviasi karena kegagalan sistem UPS, sehingga merebaknya api yang tidak terkendali dan mengakibatkan
gedung SPG 2 terbakar habis dan menyebabkan kerugian baik material ataupun finansial pada kejadian tersebut. Selanjutnya analisis accident, yaitu menggunakan fault tree analysis dan inventory analysis. Gunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam sistem atau proses menggunakan metode konseptual berdasarkan gerbang logika. Kalau kita lihat di sini, kebakaran pusat data ini terjadi dikarenakan api tidak terkendali dan juga kegagalan dalam memadamkan api. Detail lagi, karena tidak adanya pemadam kebakaran secara otomatis dan personil tidak segera dengan cepat mengidentifikasi di mana lokasi kebakaran, titik api tersebut sudah terdeteksi, tetapi tidak adanya alat untuk memadamkan secara langsung, sehingga kalau kita lihat lebih detail lagi di bawah, tidak adanya pemadam sistem sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran data center. Kalau kita lihat di sini, kegagalan memadamkan api dipicu karena alarm tersebut tidak segera memberikan instruksi ataupun informasi kebakaran, dan selanjutnya tidak adanya peralatan pemadam, dan selanjutnya sulitnya melakukan pemadaman api ataupun dikarenakan personil yang kurang. Kegagalan tersebut terjadi karena api tersebut tidak bisa dikendalikan dan kegagalan dalam memadamkan api, sehingga terjadinya kebakaran pusat data OVH Cloud Strasbourg SPG 2. Analisis menggunakan event tree, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam sistem atau proses dari urutan kejadian dalam skenario insiden. Inisiasi dari kegagalan ini dipicu adanya munculnya api pada sistem baterai UPS. Sistem api ini bekerja, tetapi alarm yang menginformasikan petugas tersebut terjadi delay. Tetapi tidak ada alat untuk melakukan pemadaman api, sehingga terjadinya pusat kebakaran pada pusat data tersebut. Skenario desain preventif dan mitigatif. Untuk skenario desain preventif ini, yang pertama menggunakan UPS yang lebih handal. UPS yang digunakan pada pusat data Strasbourg ini perlu ditambahkan fitur keamanan untuk mencegah kebakaran, seperti menambahkan fitur cut off pada arus listrik dan sistem proteksi kebakaran pada baterai tersebut. Bukan pemeliharaan UPS secara berkala untuk melihat apakah UPS tersebut masih layak dalam kondisi operasional ataupun tidak, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan ataupun kebakaran. Untuk meningkatkan sistem deteksi kebakaran, nantinya perlu diprioritaskan untuk sistem deteksi pada tempat yang rawan terjadinya kebakaran. Selanjutnya menggunakan bahan bangunan yang lebih tahan api, yaitu menggunakan bahan-bahan yang lebih sulit terbakar dan tahan terhadap api. Selanjutnya memasang sistem sprinkler. Sprinkler ini dimaksudkan jika nantinya terjadi kebakaran bisa dicegah seperti itu, ataupun bisa meminimalisir dampak dari kebakaran tersebut. Dan selanjutnya memberikan pelatihan kebakaran kepada karyawan sehingga jika terjadi faktor api awal bisa dicegah dan dilakukan penanganan api tersebut sehingga tidak meluas. Dan selanjutnya skenario desain mitigatif, yaitu menguatkan sistem pemadam kebakaran, menggunakan dan mengimplementasikan fire suppression system untuk mengendalikan kebakaran agar tidak meluas dan dapat ditangani secara langsung. Sistem baik otomatis ataupun manual, sehingga jika ada titik api bisa dipadamkan secara langsung. Selanjutnya mengaktifasi saklar darurat, yaitu pada kasus UPS tersebut jika terjadi keadaan abnormal bisa segera diputus aliran daya sehingga tidak terjadi kebakaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.